Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bismillah, walhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar terkait dengan masalah pendidikan agama Islam. Dalam hal ini kita akan mencoba belajar terkait dengan secuil dari ilmu atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsep ketuhanan dalam perspektif agama Islam. Ketika kita berbicara tentang konsep ketuhanan dalam perspektif Islam, maka kita akan mengenal ilmu atau suatu metode yang digunakan untuk membahas tentang ketuhanan. Namanya yaitu adalah ilmu teologi Islam. Akan tetapi ada yang berpendapat nama lain dari teologi Islam merupakan ilmu kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Nanti akan saya jelaskan kenapa ilmu tentang ketuhanan atau teologi Islam disebut juga dengan ilmu kalam. Pertama, sebelum kita berbicara terkait lebih mendalam tentang definisi Tuhan secara perspektif agama Islam, kita mengenal dulu tentang ilmu teologi. Ilmu teologi menurut Harun al-Rasyid merupakan salah satu khalifah Bani Abbasiyah, merupakan khalifah yang kelima. Ini merupakan khalifah yang luar biasa dalam mengembangkan pemikiran Islam di kancah dunia universal. Khalifah Harun al-Rasyid menyampaikan tentang ilmu teologi, di mana ilmu ini yang membicarakan tentang kepercayaan terhadap ketuhanan dengan melihat bukti-buktinya. Itu menurut pendapat Harun al-Rasyid. Di lain sisi, kita mengenal seorang cendekiawan Muslim, ya, cendekiawan Muslim yang luar biasa, seorang tokoh sufi, seorang tokoh perbintangan juga, yaitu adalah ilmu tentang teologi. Pendapat dari Ibnu Khaldun, beliau memaknai terkait dengan ilmu teologi itu adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan ketuhanan. Jadi sama-sama ya, halnya dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Akan tetapi Ibnu Khaldun masih mempertahankan ketika kita berbicara tentang ketuhanan, maka kemurnian akan keyakinan agama Islam atau tauhid itu menjadi tolok ukur utama. Jadi harus berhati-hati. Karena para umat-umat terdahulu kebanyakan hancur, kebanyakan tersesat ketika membahas terkait dengan ilmu teologi ini, tapi tanpa memperhatikan tentang kemurnian dari agama Islam, akidah, syariat yang berlaku. Di lain sisi ada Muhammad Abduh, ini merupakan seorang cendekiawan Timur Tengah ya. Beliau berpendapat bahwa ilmu yang membahas tentang ketuhanan dengan sifat-sifat wajibnya dan sifat-sifat mustahil. Ketika kita berbicara sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tahu, misalnya sifat wajib bagi Allah, saya kira teman-teman sudah sering mendengar. Wujud, hitam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, sam'an, basiron, ila akhiri. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah, salah satunya adalah fana.
yang berarti hancur. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal. Jadi, ketika kita berbicara tentang ketuhanan, maka kita akan mengetahui juga tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Begitu juga sifat-sifat mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan semuanya ini membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan, banyaknya percakapan-percakapan, perbincangan-perbincangan, dan pendapat satu sama yang lain tentang ketuhanan, maka ilmu ini terkenal dengan ilmu kalam. Layaknya dalam bahasa Arab, artinya kalam adalah percakapan atau argumen atau berkomentar. Nah, sehingga ketika teman-teman menemukan ilmu kalam, sebenarnya di dalamnya itu membahas tentang teologi keislaman. Karena kita berbicara dalam ranahnya agama Islam. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus tahu kenapa kok awal mula muncul aliran teologi tentang pemikiran ini. Nah, ini munculnya yaitu ketika terjadinya perang Siffin. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah teologi ketuhanan itu tidak diperdebatkan. Karena apa? Ketika mereka ragu, ketika mereka bingung, langsung menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada jawaban. Akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat, tabi'ut tabi'in, ketika menemukan permasalahan terkait dengan teologi, bingung. Maka muncullah aliran-aliran pemikiran tentang teologi ketuhanan. Awal mulanya terjadinya perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita tahu, Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muawiyah ini merupakan keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abi Sufyan pamannya Rasulullah. Jadi tidak usah kaget, gitu ya. Ketika kita akan terjadi perselisihan atau pertikaian. Sejak dari dulu sudah ada kejadian seperti ini, bahkan dengan kerabat terdekat. Kalau kita lihat untuk Abi Thalib dan Abi Sufyan, ini bersaudara. Nah, berarti Ali sama Muawiyah juga saudara dengan kakek yang sama. Tapi kenapa berperang? Nah, inilah pertama kali munculnya aliran-aliran teologi karena adanya perang Siffin. Ketika perang Siffin ini ternyata kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan mengalami kekalahan dan Ali bin Abi Thalib menang. Sehingga kelompok Muawiyah mengajukan perdamaian dinamakan dengan tahkim. Di mana tahkim ini dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Amr bin As. Akan tapi kesepakatan ini ternyata merugikan bagi pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib hingga menyebabkan Khalifah Ali wafat di tangan Abdurrahman bin Ibnu Muljam. Karena adanya kesepakatan tahkim ini, maka ada sekelompok golongan yang disebut Al-Khawarij. Artinya ini adalah orang yang keluar, karena kalau dalam bahasa Arab namanya kharaja yakhruju, keluar gitu ya. Ini yang tidak setuju adanya suatu tahkim. Jadi yang sepakat dengan tahkim itu dipandang oleh golongan Al-Khawarij sebagai orang yang kafir. Karena di dalamnya ternyata ada unsur ketidaksesuaian, ya, atau ada unsurnya siasat. Nah, munculnya istilah kafir inilah, gitu ya, yang membuat aliran teologi berkembang dengan begitu pesatnya.
perjalanan waktu ternyata konsep kafir itu berubah setelah kelompok Khawarij adanya suatu perpecahan. Ada yang berpendapat Khawarij ini ada yang ekstrim, ada yang bersifat moderat. Sehingga yang dikatakan kafir nanti muncul pandangan baru. Bukan orang yang keluar atau setuju dengan tahkim, sekarang mereka yang melakukan perbuatan atau dosa besar bisa dikatakan sebagai orang yang kafir. Nah, inilah muncul pertama kali adanya aliran teologi yang membahas tentang ketuhanan. Nah, dari pelaku dosa besar inilah muncul beberapa aliran-aliran teologi yang sangat terkenal pada zaman itu. Yang pertama ada Khawarij pastinya, di mana Khawarij ini merupakan golongan yang tidak setuju dengan adanya tahkim. Jadi menganggap ketika mereka setuju dengan tahkim, maka dianggap sebagai orang yang kafir. Selain itu, ada golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah atau aliran Murji'ah ini adalah aliran yang berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak bisa serta-merta untuk dikatakan atau disebut dengan istilah orang kafir. Artinya ada suatu manik ya, ditahan sementara. Karena apa? Yang berhak untuk memberikan istilah kafir atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pendapat golongan aliran teologi Murji'ah. Sedangkan yang ketiga yaitu ada Mu'tazilah, di mana ini golongan yang tidak sependapat dengan keduanya, tidak sependapat dengan Khawarij yang ekstrim mudah untuk mengkafirkan, tapi juga tidak sependapat dengan Murji'ah yang tidak mau bingung dengan kepastiannya seperti apa. Nah, Mu'tazilah ini di antara keduanya. Maka disebut baina manzilatain. Ya enggak kafir, gitu ya. Ya enggak Islam, bingung. Itu adalah Mu'tazilah. Kemudian ada aliran teologi Qadariyah. Kalau kita berbicara qadar, maka kekuasaannya, kuasa gitu ya. Artinya, ketika orang mau melakukan sesuatu, itu sejatinya dengan kekuasaannya sendiri atau kekuatannya sendiri, tanpa ada campur tangan dari pihak Tuhan. Kebalikannya adalah Jabariyah. Ini adalah golongan atau aliran yang semua kita lakukan itu dari Tuhan. Jadi, kita bisa melakukan kegiatan sekarang, bisa melakukan sesuatu hal, itu semuanya karena dari Tuhan. Artinya apa? Yang maha kuasa hanya Tuhan aja. Kita tidak berkuasa sama sekali. Kemudian muncul-lahnya ada aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini yang kebanyakan dianut oleh golongan Syafi'iyun ya. Di mana Asy'ariyah wal Maturidiyah ini tidak sepakat dengan Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah ya. Tapi tidak menyalahkan mereka semuanya. Artinya apa? Asy'ariyah wal Maturidiyah di sini tetap mempertimbangkan bagaimana konsep ketika orang itu kafir dan bagaimana ketika mereka melakukan dosa besar. Nah, itu tidak serta-merta langsung memberikan justifikasi, tapi dilihat gitu ya. Telah melakukan hal apa baru akan keluar hukumnya. Nah, jadi inilah pergelatan terkait dengan konsep-konsep ketuhanan. Contoh paling mudah. Selain berbicara terkait dengan masalah dosa besar, bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang yadullah, tangannya Allah. Ini ketika berbicara, orang Mu'tazilah, ya, orang yang sifatnya rasionalistis berdasarkan akal, berpikir bahwa namanya yadullah itu berarti tangannya Allah. Berarti Allah memiliki tangan.
tapi tangannya gitu ya, berbeda dengan tangan manusia. Nah, ini Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak sepakat. Kenapa kok bisa memberikan konsep ketuhanan? Gitu ya. Ketika berbicara yadullah di sini, ya menyamakan laksananya makhluk yang memiliki tangan. Meskipun tangannya berbeda dengan tangannya manusia. Nah, padahal kita tahu Allah itu kan mukhalafatul lil khawatis. Berbeda dengan hal yang baru, berbeda dengan makhluknya. Terbebas dengan sifat-sifat jismiyah. Maka Asy'ariyah wal Maturidiyah nggak sepakat kalau seandainya ada pendapat Allah memiliki tangan layaknya tangannya manusia. Nggak sepakat. Terus bagaimana Asy'ariyah wal Maturidiyah menyikapinya? Berpendapat bahwa di dalamnya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu. Nah, inilah terkait kalau kita membahas tentang konsep ketuhanan, gitu ya. Ini aja dari pihak golongan-golongan Islam ya, yang ada di zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya ini saja? Tidak, ini hanya sebagian kecil saja. Masih banyak aliran-aliran yang membahas terkait dengan konsep teologi. Khawarij terbagi menjadi beberapa golongan. Murji'ah begitu juga. Mu'tazilah pun juga. Nah, semakin banyak golongan itu, semakin banyak juga pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa namanya konsep ya atau Tuhan dalam Islam, kalau kita melihat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra', bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan apa? Manusia dari segumpal darah. Artinya apa? Ketika kita berbicara di sini tentang Tuhan, setiap dalam langkah kita harus menyebutnya. Maka Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika ada di mana-mana, setiap langkah kita itu akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari ayat yang lain, kalau kita berbicara Tuhan dalam Islam, ini surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad. Allah itu satu, Maha Esa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, dan Allah itu ya, tidak beranak dan juga tidak diperanak. Artinya apa? Ini kalau kita berbicara dari segi beberapa ayat Al-Qur'an yang ada. Sedangkan kalau kita berbicara dari sifat wajibnya Allah, Allah itu wujud. Ya. Kitab, baqa, mukhalafatul khawatis, berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, artinya apa? Tanpa harus bantuan siapapun. Artinya apa? Ada dan bisa tanpa ada bantuan dari siapapun. Basiron, maha melihat. Sami'an, maha mendengar. Itulah Tuhan dalam konsep Islam. Jadi kita nggak bisa memaknai ketika berbicara tentang Tuhan adalah seperti apa. Karena apa? Susahnya kita ketika kita bermain logika di sini, gitu ya. Kemudian takutnya kita akan menyeleweng. Maka kita memaknai Tuhan di sini berdasarkan apa? Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Kita tetap berpegang teguh pada
akidah dan tauhid agama Islam. Sedangkan kalau kita ingin membuktikan adanya Tuhan, kita lihat aja secara ayat kauliyah. Kalau kita berbicara ayat kauliyah, maka Al-Quran itu menjadi bukti bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dalam Al-Quran, mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, banyak sekali yang membuktikan tentang wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ini firman. Dan firman kita harus yakin secara mutlak. Tapi kita juga bisa melihat dari bukti yang lain, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Kalau kita berbicara kauniyah itu berasal dari kata kana yakunu, ya, ada. Segala sesuatu alam semesta ini ada. Pasti logika kita akan meranah atau menuju jika alam semesta ini ada, pasti ada yang menciptakan. Artinya, kita tidak boleh menolak. Kalau misalkan di sekitar kita itu ada, berarti ada yang mewujudkan. Siapa itu yang mewujudkan? Yaitu yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini merupakan dalil yang mudah sekali. Antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, ini merupakan bukti yang sudah jelas tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini, maka akan meningkatkan rasa keimanan kita. Kalau sudah imannya semakin bagus, maka tidak membutuhkan yang lain, tidak butuh apa-apa. Karena yang kita tahu hanya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita sadar hanya sebagai hambanya Allah, tugasnya hanya untuk beribadah. Tidak ada yang lain, Ibadah konsepnya tidak secara ekstrim, kita bisa beribadah melalui hal apapun. Secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun horizontal kepada sesama makhluk yang ada di dunia. Kemudian kalau kita berbicara filsafat ketuhanan, yang pertama pastinya kita akan ada namanya pemikiran tentang ketuhanan atau teologis tadi, yang membahas tentang ilmu ketuhanan. Di situ pasti akan membicarakan masalah keimanan. Tidak mungkin tidak. Karena nggak akan bisa muncul dalam diri kita, gitu ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki keimanan. Dan iman ini sebagai seorang muslim harus mutlak ada. Untuk apa? Untuk bisa meyakinkan pada diri kita bahwa kita merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Secara filsafatnya, pasti kita akan berusaha untuk menemukan kebenaran secara radikal. Artinya radikal di sini pastinya menggunakan akal, bukan secara frontal. Ya, artinya akal kita gunakan untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Kalau antara pemikiran teologis dan filsafatnya ini sudah bagus, insya Allah tinggal keyakinan kita pasti akan terbentuk. Dan kebenaran Tuhan atau iman kita kepada Tuhan itu melalui hati kita tidak akan bisa tergoyah. Memang kita terkadang membutuhkan suatu pembuktian. Tapi ingat, kita tidak boleh semua hal itu kita rasionalkan. Karena apa? Ilmu yang diberikan kepada kita, akal kita tidak mampu menembus tentang keseluruhan ilmu yang ada di alam semesta yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis Rasulullah SAW sampai kalau seandainya ya air laut itu menjadi suatu tinta untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan dedaunan-dedaunan yang ada di dunia ini untuk menulis kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan cukup karena begitu luasnya ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian implementasinya iman kepada Tuhan, pastinya kita punya keyakinan, kita memiliki ihsan. Kalau berbicara ihsan ini berarti kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka kita harus yakin kita itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Jadi dengan demikian kita akan selalu terawasi, selalu merasa diawasi. Pasti kita akan bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini merupakan definisi takwa yang paling mudah. Kemudian kalau kita memiliki suatu iman, manfaatnya apa? Kita bisa mendapatkan pahala berdasarkan surat Al-Imran. Mendapatkan petunjuk kebenaran berdasarkan surat Al-Hajj. Kehidupan yang baik, surat An-Nahl. Mendapat pertolongan, surat Al-Maidah. Mendapatkan keberkahan, surat Al-A'raf. Ini hanya 5 poin yang bisa saya tampilkan. Tapi saya kira kalau kita menggali isi Al-Quran, manfaatnya bisa kita dapatkan luar biasa ketika kita memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekarang baru kita akan mencoba apa itu agama, gitu ya. Nah, kalau berbicara agama merupakan keyakinan, gitu ya. Nah, ini keyakinan umat Buddha. Agama itu apa? Wujud perjuangan manusia menuntun menuju penyadaran diri, mengubah sifat positif manusia. Ini kalau berbicara dari segi umat Buddha. Sedangkan dari KBBI, sistem yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan tentang ketuhanan, sistem tata kaidah manusia dan lingkungannya. Sedangkan berdasarkan dari surat Al-Anbiya ayat 107, peraturan atau pedoman, ajaran atau sistem yang mengatur tentang keyakinan. Sedangkan dari bahasa Arab, berasal dari kata ad-din, yaitu aturan, pembalasan, ya, atau hari akhir, atau kemenangan. Nah, itulah kalau berbicara tentang. Jadi, kita sebagai seorang Muslim, bagaimana cara menyikapinya? Nah, tapi kita perlu tahu juga pendapat orang lain. Karena apa? Dengan seperti itu, kita akan mampu memilih mana yang baik, mana yang sesuai, dan mana yang tidak sesuai. Kemudian jenis agama macamnya ada 2, yaitu samawi dan ardi. Samawi ini merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Ya, agama samawi ini ada agama Islam, agama Yahudi, sama Nasoro. Sedangkan ardi itu adalah agama yang bersumber dari ajaran manusia yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Contohnya yaitu agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Kalau agama dahulu mungkin agama Majusi, yaitu adalah penyembah api. Jadi kalau samawi berdasarkan yang diturunkan Allah, sedangkan agama ardi atau bumi, gitu ya, itu berdasarkan dari pemikiran manusia. Sedangkan agama Islam itu apa, gitu ya? Nah, Islam ini, gitu ya, Islam merupakan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti yaitu taat atau berserah diri. Islam merupakan salah satu agama yang sifatnya monoteisme karena percaya dengan satu Tuhan, gitu ya. Bukan politeisme yang percaya banyak Tuhan atau bahkan ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Islam merupakan agama monoteisme, yaitu percaya dengan satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam surat Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim,
Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi itu adalah Islam. Ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala melalui Ali Imran ayat 19. Nah, berarti kalau kita harus yakin bahwa agama Islam ini merupakan agama yang diridhoi karena merupakan keyakinan mutlak kita berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kerangka dasar agama Islam itu pasti kita akan mengenal namanya akidah, syariah, baru akhlak. Kalau berbicara akidah, maka keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Sedangkan syariah merupakan norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan makhluknya. Sedangkan akhlak, perbuatan, dan perilaku manusia. Nah, nanti kita akan membahas ini satu persatu, ya, di pertemuan selanjutnya terkait dengan masalah akhlak. Kemudian ketika kita berbicara tentang norma, berbicara tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kita juga harus tahu bahwa sumber hukum Islam itu yang utama yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas. Sedangkan sumber tambahannya ada ijtihad, istihsan, urf, istishab, maslahah mursalah, syad al-dar, kemudian syar'u man qablana, qaul as-sahabi. Al-Quran kita tahu, ya, firman Allah, hadis Rasulullah SAW. Sedangkan ijma merupakan kesepakatan para ulama yang tetap bersandarkan sama Al-Quran dan hadis. Sedangkan qiyas merupakan proses analogi. Artinya di sini ketika kita menemukan suatu hal, tapi ketika di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada, ya, tapi ada perkara yang sekiranya mirip, maka kita analogikan. Disebut yaitu qiyas. Kemudian ijtihad berarti proses berpikir, ya, para ulama. Istihsan ini mengambil sesuatu yang hal baik. Uruf ini berdasarkan dari adat istiadat, ya. Kemudian ada yang lainnya, tapi perlu saya sampaikan di sini yang muwafaqah, yang ulama sepakat sumber Islam utama itu 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sedangkan yang lainnya itu merupakan mukhalafah. Artinya apa? Ada ikhtilaf, ya, ada mukhtalifnya. Seandainya di Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu tidak dijelaskan atau bahkan belum ada, maka sumber hukum tambahan ini bisa digunakan dalam mengambil hukum Islam. Kemudian di sini sedikit kita akan melihat tentang makna Islam, bahwa Islam itu tidak sama dengan sekuler, gitu ya. Kalau Islam itu merupakan agama tauhid yang percaya akan adanya Tuhan dan setiap langkah kita itu ada pergerakan di dalamnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekuler ini apa? Paham atau aliran dalam filsafat yang secara sadar menolak adanya peranan Tuhan dan wahyu dalam mengatur kehidupan manusia. Jadi tidak ada kesamaan, gitu ya. Jadi tidak ada semuanya ini terpisah kalau sekuler itu, gitu ya. Bahwa urusan duniawi, akhirat saya nggak tahu. Artinya mereka meyakini terkait dengan ada akhirat ini atau seperti apa, tergantung dari mereka yang berpaham sekuler. Artinya apa? Di dunia ini bahwa tidak ada urusan sama sekali dengan ketuhanan. Padahal kita tahu sebagai seorang Muslim, ya, apalagi memiliki keimanan, maka harus yakin bahwa setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, itu semuanya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dunia dan akhirat ini nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau sekuler ini terpisah, tidak bisa digabungkan. Berbeda dengan ateis.
Kalau ateis malah tidak mempercayai adanya Tuhan sama sekali. Karena tujuan kita setelah di dunia menuju ke akhirat. Artinya dunia ini menjadi wasilah kita, menjadi proses kita untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kekal, yaitu adalah akhirat. Tapi kita tidak boleh melupakan dunia. Karena dunia ini menjadi tempat kita untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa spiritual, religius, material, profan, tauhid, ini sifatnya harus saling berkesinambungan. Tidak boleh kita melupakan satu dengan yang lainnya. Di sini harus ada keterikatan terus-menerus. Agar apa? Spiritual kita bagus, religius kita bagus, material kita juga bagus, profan, masalah hal keduniawian kita juga bagus. Karena apa? Profan dan material ini sebagai tujuan kita menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu mudahnya kalau kita memiliki material yang baik, pastinya ketika kita dalam beribadah secara muamalah kita atau ibadah secara vertikal kepada Allah, itu juga merasa tenang. Karena apa? Misalkan punya uang banyak, mau sedekah mudah. Nah, maka spiritual religius kita dibangun dengan adanya material tadi. Gitu. Akan tapi kita tidak boleh, gitu ya, material dan profan ini menjadi tujuan utama. Karena tujuan kita yang sesungguhnya yaitu adalah kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Di mana kita tetap harus mengagungkan ketauhidan kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu terkait dengan pengantar ketika kita belajar terkait dengan teologi Islam, kemudian kita mengenal makna Tuhan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memaknai agama kita, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran alaikum jami'an, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.